Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Insya Allah sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar materi IPA dari tema 3. Yang kita pelajari kali ini mengenai sistem pencernaan dari hewan dan manusia. Ada 4 hal yang kita pelajari, ada sistem pencernaan hewan, sistem pencernaan manusia, gangguan sistem pencernaan atau penyakit, dan makanan sehat bagi sistem pencernaan. Ibu harap anak-anak menyimak materi kali ini dengan baik, dan kalau ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat agar ilmunya lebih diingat dan lebih dipahami. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar mengenai sistem pencernaan hewan terlebih dahulu. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan sedikit bahwa sistem pencernaan itu berkaitan dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan atau tubuhnya kita, ya. Jadi sistem pencernaan itu nanti mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sampai terserap oleh tubuh kita dan ada yang terbuang. Seperti itu. Di sini Ibu menjelaskan ada 6 jenis hewan beserta contohnya dan alat-alat pencernaannya. Yang pertama, avertebrata. Contoh hewan avertebrata itu cacing. Nah, alat pencernaan dari cacing dan hewan avertebrata yang lain itu dilakukan secara intrasel, sangat sederhana. Jadi tidak ada organ khusus untuk hewan-hewan ini. Yang kedua, hewan jenis serangga, contohnya belalang, kupu-kupu, ya. Alat pencernaannya, urut-urutan alat pencernaannya dimulai dari mulut, kemudian masuk ke dalam tembolok. Tembolok itu tempat sementara makanan mereka. Kemudian ke empedu, lambung, usus. Setelah diserap di usus, baru yang terbuang sisa dari penyerapannya dibuang melalui anus. Jadi Ibu ulangi ya, alat pencernaan dari serangga itu urut-urutannya mulut, tembolok, empedu, lambung, usus, dan anus. Dari ikan, contohnya ikan tuna, ikan lele, ikan mas, dan lain-lain. Itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kemudian anus. Untuk sistem pencernaan reptil, contohnya cicak, kemudian kadal, dan lain-lain, itu dimulai dari mulut. Kemudian masuk ke kerongkongan, dipecah di lambung, diserap melalui usus halus, usus besar, baru kloaka. Kloaka itu anus milik reptil, ya, disebut kloaka. Selanjutnya burung. Burung termasuk burung dara, termasuk ayam, itu karena ayam itu termasuk dalam aves. Itu dimulai dari mulut, kerongkongan, tembolok sama seperti serangga, lambung empedal, usus, dan kloaka. Jadi ususnya hanya terdiri dari satu saja, tidak ada usus halus dan usus besar, usus saja, kemudian kloaka. Yang keenam ada mamalia, contohnya harimau, sapi, dan lain-lain. Itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Perlu anak-anak ketahui bahwa alat pencernaan yang dimiliki mamalia ini akan sama dengan milik manusia. Nanti ada bagiannya sendiri untuk manusia, ya. Karena ada yang menyebutkan bahwa manusia adalah mamalia. Selanjutnya, Ibu mempunyai salah satu jenis hewan khusus yang kita pelajari, hewan ruminansia. Hewan ruminansia ini merupakan bagian dari hewan mamalia. Apa sih Bu hewan ruminansia? Seperti tadi yang Ibu bilang, hewan ruminansia adalah mamalia. Mamalia, tapi yang biasanya memamah atau mengunyah 2 kali makanannya. Dan hewan ini biasa dikenal dengan hewan memamah biak. Ya, jadi hewan mamalia itu punya jenis khusus lagi. Namanya hewan ruminansia. Hewan ini biasanya mengunyah 2 kali makanannya. Kok bisa Bu mengunyah 2 kali makanannya? Maksudnya bagaimana? Sebelum Ibu jelaskan bagian-bagian dari tubuh hewan ruminansia,
Hewan ruminansia ini contohnya sapi, kambing, kerbau, dan rusa. Dan jika anak-anak tahu, sapi dan juga hewan ruminansia yang lain itu mempunyai 4 perut, alias lambungnya terdiri dari 4 bagian, dan masing-masing bagian punya fungsi khusus tersendiri-sendiri. Coba anak-anak perhatikan gambar, itu ada gambar sapi yang Ibu tunjukkan. Karena sapi adalah salah satu contoh hewan ruminansia ya. Itu ada 4 bagian dari lambungnya sapi. Yang pertama ada rumen, itu yang berwarna pink keunguan itu namanya rumen. Kemudian yang berwarna merah itu namanya omasum, yang berwarna oranye itu retikulum, dan yang berwarna kuning itu namanya abomasum. Ulang ya, ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan ada abomasum. Apa itu rumen? Rumen itu perut besarnya si sapi. Perut besarnya si hewan ruminansia. Makanannya dicerna menjadi bubur oleh bantuan mikroba. Jadi di dalam rumen itu makanan yang masuk ke dalam perut sapi dicerna menjadi bubur dengan bantuan mikroba. Kemudian retikulum atau perut jala punya fungsi fermentasi dan penyaringan, makanya disebut jala, penyaringan benda-benda asing. Kemudian ada omasum atau perut kitab digunakan untuk mencerna dan menghaluskan makanan yang masuk dengan bantuan enzim pencernaan. Jika di perut besar tadi dengan bantuan mikroba, maka di perut kitab ini dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah dari omasum, maka masuk ke abomasum. Di abomasum ini, makanan dicerna oleh enzim pepsin yang kemudian akan diserap oleh usus halus. Ini belum urut-urutannya ya. Setelah ini, Ibu kasih tahu deh urut-urutan makanan yang masuk ke dalam sapi atau hewan ruminansia yang lain. Nah, ini nih alur pencernaan si sapi atau hewan ruminansia yang lain. Silahkan disimak ya anak-anak ya. Jadi pertama, seperti halnya manusia, makanan itu pertama kali masuk ke dalam mulut, dibantu oleh gigi dan air liur, melakukan pengunyahan pertama. Jadi yang masuk pertama itu pengunyahan pertama. Setelah itu, setelah dikunyah pertama kali, masuk ke esofagus atau kerongkongan. Setelah masuk ke esofagus, ditelan, masuklah ke rumen. Ya, perut besar tadi ya, dicerna oleh bakteri atau mikroba. Nah, setelah dari rumen itu tidak langsung ke retikulum, tapi masuk ke mulut lagi. Jadi setelah mulut, esofagus, rumen, kembalilah lagi dia ke mulut. Dia makanannya mengalami pengunyahan yang kedua kalinya. Nah, di sini makanya hewan ruminansia ini disebut hewan memamah biak atau mengunyah makanannya 2 kali karena dikembalikan lagi tuh sama si rumen ke mulut. Setelah masuk ke mulut untuk pengunyahan kedua, ini tidak kembali ke rumen, tapi langsung masuk ke retikulum. Setelah melalui mulut ya masuk ke retikulum, di retikulum ini mengalami fermentasi dan absorpsi. Absorpsi itu penyerapan sari-sari makanan yang nutrisi yang diperlukan oleh tubuh sapi dan hewan ruminansia yang lain. Setelah diserap, masuklah ke dalam omasum. Di situ makanannya masih diserap kembali, baru kemudian ke abomasum mengalami pencernaan oleh pepsin. Tuh. Nah, setelah dari abomasum itu akan keluar melalui anus. Seperti itu ya. Usus halus dulu, baru kemudian anus. Tuh. Menarik ya sistem pencernaan sapi atau hewan ruminansia tadi. Sekarang kita masuk ke pencernaan kita sendiri anak-anak, yaitu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia ini punya 6 organ. Secara berurutan itu seperti ada gambarnya anak-anak. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ibu ulang ya. Mulut, kerongkongan, lambung, baru kemudian usus halus, usus besar, anus. Itu organ-organ pencernaan milik manusia secara berurutan. Nah, makanan kita pun masuknya secara berurutan seperti itu.
Kenapa sih Bu kita punya sistem pencernaan? Ternyata sistem pencernaan ini punya fungsi bagi kita. Yang pertama, menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan bantuan gigi dan enzim. Gak mungkin kita makan pisang langsung ditelan begitu saja, tidak kan? Masuk dulu ke mulut, dibantu oleh air liur dan juga gigi untuk mengunyahnya, kemudian dibantu oleh lidah untuk menelan masuk ke kerongkongan dan lain-lain. Yang kedua, mempermudah proses penyerapan sari-sari makanan bagi tubuh. Ketika kita makan makanan kemudian dikunyah secara halus, itu lebih memudahkan pekerjaan dari sistem organ tadi. Setelah sistemnya halus, diserap sari-sari makanannya, baru dibuanglah oleh anus. Yang ketiga, membuang sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh. Nah itu, kenapa Bu kita punya anus? Karena untuk mengeluarkan sampah yang ada di tubuh kita. Bayangkan kalau kita tidak punya anus, bagaimana sampah-sampah makanan kita menumpuk di dalam tubuh, kemudian membusuk. Nah, itu bisa menjadi penyakit tersendiri. Lalu bagaimana alurnya? Sebenarnya sama dengan gambar yang tadi ya. Jadi dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ibu harap anak-anak memahami urutan-urutan ini ya. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan apa saja yang terjadi pada makanan kita ketika mereka sampai di organ-organ tersebut. Yang pertama mulut. Tentunya anak-anak tahu bahwa di mulut itu makanan kita dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh air liur. Setelah dikunyah dan dibantu air liur, lidah membantu menelan. Masuklah ke dalam kerongkongan, melewati kerongkongan yaitu melewati proses menelan. Ketika kita sudah selesai menelan, masuklah ke dalam lambung. Di lambung ini makanan dipecah, melakukan proses pemecahan zat kompleks menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim. Jadi di dalam lambung kita itu ada enzim yang gunanya untuk memecah molekul-molekul menjadi molekul yang lebih sederhana lagi. Setelah dilakukan di lambung pemecahannya, si makanan masuklah ke dalam usus halus, mengalami penyerapan nutrisi dan makanan. Penyerapan nutrisi makanan ini masuk ke dalam tubuh kita, mana yang dipakai dan mana yang enggak, itu ada di usus halus. Setelah ada di usus halus, masuklah ke usus besar. Di usus besar ini terjadi proses penyerapan air dan feses. Jadi airnya diserap tubuh, fesesnya dilanjutkan ke anus. Di anus ini pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak diperlukan, sehingga tubuh kita tidak mengalami pembusukan di dalam perut. Berbicara mengenai pembusukan makanan di dalam tubuh, itu berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan ya anak-anak ya. Nah, gangguan sistem pencernaan itu ternyata ada banyak selain pembusukan makanan dalam tubuh. Di sini Ibu menuliskan ada 5 penyakitnya, padahal ada banyak sekali, tapi Ibu tuliskan 5 yang sering terjadi di kehidupan kita dan anak-anak menjadi lebih hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Ya. Yang pertama penyakit MAH. Penyakit MAH ini menyerang organ lambung kita, di mana di dalam lambung itu sebenarnya terjadi pemecahan molekul. Gejalanya apa Bu? Gejalanya itu perutnya perih dan kembung, serta disertai rasa mual. Selain kembung sama perih, kita itu pengen banget muntah tapi nggak bisa, jadi mual-mual terus. Penyebabnya, lambung menghasilkan zat asam terlalu banyak. Itu bisa disebabkan karena makanan atau yang kedua, kita terlambat makan sehingga si lambung itu bekerja terus menghasilkan zat asam tapi tidak ada yang mau diolah. Jadinya zat asamnya numpuk di dalam lambung, itulah terjadi MAH. Tuh. Yang kedua, diare. Sering dengar kan diare? Ya benar, yaitu buang air besar berkali-kali. Gejalanya BAB yang dikeluarkan sangat encer, mengandung banyak air. Kemudian BAB-nya lebih dari 4 kali dalam sehari, sering bolak-balik ke dalam kamar mandi, bolak-balik, itu dinamakan diare. Penyebabnya apa Bu diare itu? Mungkin ada yang pernah sakit diare, penyebabnya itu yang pertama, kebersihan makan kurang terjaga, dihinggapi lalat atau terkena debu atau nggak ditutup sehingga ada bakteri-bakteri masuk ya. Yang kedua, terlalu banyak makan makanan pedas. Nih, yang suka makan makanan pedas, diingat-ingat nanti bisa terkena diare. Penyakit yang ketiga ada usus buntu. Mungkin ada beberapa orang di lingkungan kalian ada yang terkena usus buntu ya.
Di usus buntu ini, ampas dari kotoran menumpuk di usus buntu. Seperti yang Ibu bilang tadi, makanan tuh di dalam perut kita ternyata juga bisa membusuk. Nah, kotoran makanan ini menumpuk di usus buntu atau di umbai cacing. Gejalanya perut kanan bawah nyeri, ada di perut bagian kanan bawah itu nyeri sekali. Kemudian pengen mual dan muntah. Penyebabnya hambatan pada pintu usus buntu, yang kedua tumor pada perut, dan yang ketiga benda asing. Bisa ada juga yang menemukan di usus buntunya itu menumpuk makanan-makanan yang masuk ke usus buntu, yang sebenarnya harusnya tidak melewati usus buntu itu, karena usus buntu itu ya namanya buntu, nggak ada salurannya. Jadi banyak-banyaklah minum air putih agar makanannya bisa melewati usus dengan baik sampai ke usus besar, kemudian anus. Yang keempat ada tifus atau tipes di sini orang-orang bilang. Itu adalah penyakit peradangan ususnya meradang. Biasanya gejalanya demam tinggi, tubuh menggigil, lemas dan mual-mual. Penyebabnya makanan dan minuman yang tidak dijaga kebersihannya, hampir mirip dengan diare, ya. Yang kelima sembelit atau susah buang air besar. Kalau diare itu buang air besar berkali-kali, sedangkan sembelit itu susah buang air besar. Gejalanya yang jelas pasti susah buang air besar. Apa sih penyebabnya, Bu? Kebiasaan makan makanan yang kurang sehat dan kurang serat. Ya, itu. Apa, Bu, makanan yang mengandung serat? Yuk disimak. Makanan sehat bagi sistem pencernaan. Kalau ingin sistem pencernaan kita sehat, rajin-rajinlah makan makanan ini. Yang pertama, buah-buahan. Ada banyak sekali jenis buah. Yang paling bagus bagi sistem pencernaan kita itu ada buah pisang, ya, apa? Buah pisang, tapi buah yang lain juga bagus. Yang pertama, buah-buahan itu memberikan beberapa manfaat, diantaranya sumber vitamin, sumber air atau serat, dan sumber antioksidan. Tadi, yang nggak pingin sakit sembelit, sering-seringlah makan buah-buahan, karena buah-buahan ini sumber serat bagi tubuh kita. Yang kedua ada telur. Telur itu kaya akan kandungan protein, vitamin A, dan kalori, sehingga membuat kita menjadi kuat. Yang ketiga susu. Susu ini sumber utama energi kita yang ternyata mengandung kalsium dan protein, sama seperti telur. Ada juga sayur-sayuran dan makanan sehat yang lain. Jangan lupa anak-anak ya, jangan makanan sembarangan, karena kita nggak tahu makan yang ada di luar itu mungkin mengandung bakteri yang merusak tubuh kita atau yang berbahaya bagi tubuh kita. Makan makanan yang sehat seperti buah-buahan, telur, dan susu. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harap setelah kalian mempelajari pelajaran ini, karena sudah tahu betapa pentingnya sistem pencernaan, maka jaga sistem pencernaan kita dengan baik. Karena jika sistem pencernaan itu rusak, berbahaya bagi tubuh kita. Sudah tahu makanan sehat apa, penyakitnya apa saja. Hati-hati dalam memilih makanan. Kalau memang mamanya, bundanya memasak di rumah, pilih makanannya bunda, ya. Jika makan makanannya di luar, misalnya sering makan ayam, sering makan daging, diimbangkan dengan yang namanya buah, sayur, air putih, dan juga susu. Ya. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.